Apa kabar, sayang? Aku terhenyak saat keluar dari kamar mandi dan mendapati Friska sudah ada di ruangan. 1 bulan penuh kami tak bertemu. Sesekali dia mencoba menelpon, tapi aku selalu menutupinya dari Shaina. Jujur, setelah melihat perjuangan istri pertamaku merawatku, hati ini tak tega menyakitinya terlalu dalam. Mungkin berat, tapi sudah kuputuskan untuk menyudahi segalanya. Toh Kayla sebagai pengikat hubungan kami juga sudah tidak ada. Sudah saatnya aku berhijrah, memperbaiki diri, dan memperbaiki rumah tanggaku bersama Shaina. Baik, jawabku santai, sembari kembali duduk di atas kursi. Sementara itu, Friska mengunci pintu dan berjalan mendekatiku. Aku merindukanmu, ucapnya, seraya memeluk tubuh ini dari belakang. Tapi aku berusaha melepas kedua tangannya. Melihat reaksi penolakan dariku, Friska lantas terlihat kesal. Ada apa, Mas? Kamu tidak merindukanku? Fris, aku minta maaf. Tapi aku ingin kita menyudahi semuanya. Dua netra Friska membelalak. Menyudahi? Maksudmu? Aku sadar apa yang kita lakukan selama 5 tahun ini adalah sebuah kesalahan besar. Aku sudah menyakiti hati istriku yang telah setia mendampingiku selama 10 tahun. Sudah waktunya kita mengakhiri semua ini, Fris. Please. Suaraku diawali dengan nada yang tinggi dan berakhir dengan nada sangat lemah. Aku tahu ini tidak adil bagi Friska, tapi harus ada yang kukorbankan, dan itu tidak mungkin Shaina yang sudah memberiku 2 putra dan putri. Meski cinta untuk Friska masih sangat besar, tapi mengorbankannya akan lebih mudah dan sangat kecil resiko. Jadi kamu ingin kita mengakhiri semuanya? Kuanggukkan kepala, seraya menatap matanya. Aku menemukan sorot kekecewaan di sana. Maafkan aku, Friska, tapi ini adalah konsekuensi dari hubungan diam-diam yang kita bangun selama ini. Baiklah, Mas, jika itu yang kamu inginkan, aku ikhlas untuk kau tinggalkan. Tapi sebelum mengakhiri semua ini, beri aku kesempatan 1 hari saja bersamamu, Mas. Aku menatapnya tak paham. Temani aku untuk terakhir kalinya ke Bali sebagai perpisahan kita. Setelah itu kamu boleh menceraikan aku dengan sesuka hatimu. Dek, ada yang berdenyut dalam dada, tapi aku segera mengalihkan perasaan itu. Baiklah, hanya sehari. Friska mengangguk. Tapi aku juga punya 1 syarat yang harus kamu penuhi, Mas. Apa syaratnya? Berikan ponselmu padaku. Aku ingin full berinteraksi denganmu tanpa ada gangguan dari orang lain, termasuk Shaina. Kamu gila. Shaina bisa terluka jika tahu aku pergi denganmu. Aku tidak mau tahu. Bukankah aku lebih terluka dengan keinginanmu untuk mencampakkan aku setelah ini? Aku membuang napas panjang. Sungguh pilihan yang berat. Tapi jika setelahnya aku akan bebas, mungkin ada baiknya aku turuti. Baiklah, ucapku lesu seraya memberikan ponsel padanya. Selepas dinas hari itu, kami langsung terbang ke Bali. 1 hari 1 malam, perasaanku benar-benar tak tenang. Membayangkan bagaimana khawatirnya Shaina karena tak dapat 1 kabar pun dariku. Maafkan aku, istriku. Aku berjanji setelah ini aku akan membangun kembali apa yang pernah kuhancurkan, yaitu kepercayaanmu. Setengah jam sebelum keberangkatan kami kembali ke Jakarta,
Friska mendekatiku yang tengah meneguk secangkir kopi panas. Aku mau bicara serius, Mas. Ku letakkan cangkir di atas meja dan menatapnya penasaran. Mau bicara apa? Friska mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah tas bag. Dua netraku membelalak. Aku hamil, Mas. Hamil? Tidak mungkin. Kita selalu pakai pengaman. Friska tampak menarik napas panjang. Malam terakhir kamu menginap di rumahku. Kamu lupa, Mas, jika kita melakukannya bebas tanpa pengaman. Dek, jantungku seperti copot dari posisinya. Seketika dada terasa nyeri. Aku mencoba menarik napas panjang. Aku minta kamu gugurkan kandunganmu itu. Spontan kalimat tersebut keluar begitu saja dari bibir. Menggugurkan kandungan? Kamu gila, Mas. Anak yang kukandung ini punya ibu dan punya ayahnya. Buat apa aku menggugurkannya? Aku kembali menarik napas panjang. Lalu untuk apa aku meluangkan waktu menemaninya, bahkan mengabaikan Shaina? Jika pada penghujung pertemuan dia mengatakan hal ini, sesak memenuhi dada, tubuh bahkan terasa sangat lemah. Aku ingin kembali pada istriku, Fris. Setelah apa yang terjadi padaku 1 bulan yang lalu, aku tak ingin lagi menyakiti hati Shaina. Hanya dia yang tidak ingin kau sakiti hatinya, Mas. Lalu aku bukan istrimu hingga kau bisa menyakitiku. Sebuah pertanyaan yang membuat bibirku terasa keluh. Kutundukkan wajah sejenak, padahal baru saja kupatri niat untuk meninggalkannya. Tapi justru dia kembali mengandung anakku. Baiklah, Mas. Jika kamu tak mengharapkan anak ini, aku akan. Tidak hanya dia, tapi aku juga akan. Diriku sendiri. Friska merebut pisau yang ada di atas meja buah. Aku tak menyangka dia melayangkan pisau itu ke perutnya. Aku akan mati bersama anak ini, Mas, supaya kau puas bisa kembali dengan istrimu. Dua bola mataku membulat melihat pisau runcing itu hampir mengenai perutnya. Dengan cepat aku melompat dan merebut benda tajam tersebut dari tangan Friska. Apa yang kau lakukan? Jika benda ini menembus perutmu, kau bisa mati. Aku membentaknya dengan penuh emosi. Dia yang entah ketakutan atau kecewa, kini terduduk di lantai dengan dua bola mata yang basah. Untuk apa aku hidup jika kamu saja sudah tidak menginginkanku lagi? Kuhela nafas panjang, melihatnya terduduk lemas ke lantai dengan kedua mata bersimbah cairan. Entah kenapa, hati ini berdenyut sakit. Tapi bagaimana dengan Shaina? Tubuhku pun terduduk lemas di sampingnya. Tangan memijat kepala yang terasa sakit. Kamu serius ingin meninggalkan aku, Mas? Tanyanya kembali, mengurai keheningan yang tiba-tiba melingkupi kami. Shaina tak mau diduakan. Keluargaku juga pasti tidak akan merestui hubungan ini. Jawabku lesu. Bukankah sebagai suami, kamu adalah pemimpin rumah tangga? Semua keputusan ada di tangan seorang suami, dan istri harus tunduk. Keluarga apalagi? Mereka tidak punya hak atas kamu, Mas. Poligami itu sudah ada bahkan di masa Nabi, dan menjadi sunnah yang dilakukan Nabi. Lalu apa hak istri dan keluargamu menolaknya? Mereka mau melawan syariat Tuhan. Shaina bukan menolak syariat, tapi dia tidak sanggup untuk menjalaninya. Belum juga dijalani. Katakan padanya, aku akan mengalah. Apapun yang dia inginkan akan kuturuti.
asalkan dia mengizinkan kita bersama. Kumohon kamu jangan egois, Mas. Aku juga istrimu yang kini sedang mengandung. Tega kamu ingin meninggalkanku dan anak ini. Ku usap kembali kepala dengan kasar, lalu menghela napas berat. Aku tak pernah menyangka akan begini sulit situasinya. Nafsu memang mampu menutupi mata hati hingga akal seolah hilang. Diawali karena sebuah kekhilafan yang kemudian menjadi kebiasaan. Zina yang berakhir pada pernikahan ternyata seberat ini. Aku tak mungkin membiarkan Friska menanggung akibat dari kesalahan ini seorang diri. Tapi aku juga tak ingin kehilangan surga yang sudah kubangun selama 10 tahun. Aku mohon jangan tinggalkan aku, Mas. Aku sangat mencintaimu, papa dari calon anak yang ada dalam rahimku. Aku menatapnya penuh iba. Jika bukan aku, pada siapa lagi dia minta pertanggungjawaban atas anak yang dia kandung? Maafkan aku, Zaina. Semoga Tuhan membukakan mata hatimu untuk menerima Friska sebagai bagian dari kita. Bersambung.